Sekolah SD Negeri 2 Sumberjo, Bapak Suprino SPD, yang kami hormati pemateri yaitu Bapak Husni Mubarak, yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta komunitas belajar langsung Kalor SD 2 Sumberjo yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pertemuan komunitas belajar langsung Kalor SD Negeri 2 Sumberjo tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat pemaparan materi, acara yang kelima sesi tanya jawab, acara yang keenam tindak lanjut, dan dilanjutkan penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nurdiansyah. Kepada beliau disilakan. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sumberjo pada Bapak Suprino. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan SD 2 Sumberjo, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Husni Mubarak selaku pemateri yang hari ini kita nanti akan belajar. Perlu diketahui bahwa sebagaimana yang sudah kita ketahui, Pak Husni merupakan salah satu calon guru penggerak di angkatan 10. Dan alhamdulillah untuk kecamatan Kaliwung di angkatan 10 itu hanya Pak Husni. Oleh karena itu kita selaku teman sejawat di SD 2 Sumberjo ini bangga, dan mudah-mudahan nanti kita selalu mengimbas kepada Pak Husni sehingga kebutuhan akan ilmu calon guru penggerak ini dapat menular pada diri panjenengan selaku guru di SD 2 Sumberjo. Perlu diketahui bahwa kegiatan hari ini merupakan salah satu nantinya untuk menuju sekolah ramah anak, sebagaimana
yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan atau Banggal. Kita adalah salah satu sekolah yang melakukan atau mempunyai program sekolah ramah anak. Mohon kepada rekan-rekan untuk bisa nanti bisa mengikuti apa yang dipaparkan oleh Pak Resmi, dan sekalian nanti saling sharing, hanya jawab apa yang belum panjenengan ketahui demi kemajuan dan untuk pendidikan anak-anak di SD 2 Sidoarjo ini. Saya kira itu saja dari saya selaku pimpinan di SD 2 Sidoarjo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif di SD 2 Sidoarjo yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bapak Rusdi Mutara. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Sidoarjo, Bapak Sekretaris yang sudah memberikan semua dukungan bagi saya sebagai CPT Angkatan 10 Kabupaten Kendal tahun 2024. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir di acara pertemuan komunitas belajar Aksu Kauro, dan alhamdulillah kita sudah berjalan beberapa pertemuan. Khusus hari ini kita akan membahas mengenai diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Sidoarjo. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk berdiri karena sebagai materi kayaknya tidak etis kalau saya hanya duduk di sini dan tidak ada sebuah pergerakan kalau gitu. Makanya saya ingin berdiri biar bisa secara leluasa menyampaikan materi yang sudah saya terima sampai detik ini, yaitu sampai modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Sini Pak. Bapak Ibu sekalian, diseminasi ini berjudul penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Sidoarjo. Bapak Ibu sudah kami votingkan menjadi 3 kelompok. Kelompoknya sesuai dengan warna taplak meja masing-masing. Ada di sudut kiri saya ada kelompok merah, mana suaranya? Ada di depan saya kelompok hijau. Oke, di sudut kanan kita ada taplak biru. Mana suaranya? Oke. Di depan panjenengan semuanya sudah ada alat tulis sticky notes, kemudian ada lembar kertas HVS. Nanti itu bukan untuk origami ya Bapak Ibu sekalian, tetapi nanti kita akan aktif bersama-sama saling sharing apa yang sudah Bapak Ibu selama ini lakukan di kelas maupun ketika menghadapi siswa. Nah, di awal ini saya akan bertanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini sebagai pertanyaan pemantik saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Ya, coba dari perwakilan masing-masing kelompok ada yang ingin menyampaikan? Kami dijual. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo, Pak Eko, silakan. Terima kasih Pak Tuna.
menurut saya hukuman tidak akan dapat mendisiplinkan anak, karena itu akan bahkan bisa membekas di pikiran anak. Mungkin pernah dihukum, disuruh ngepel, disuruh, itu malah tidak akan bisa mendisiplinkan anak, malah membuat anak trauma. Oke, tepuk tangan untuk Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Ya, kita simak. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, di sini garis bawahnya adalah hukuman ini berupa hal yang positif, yaitu membaca. Padahal membaca seperti yang kita ketahui itu kan menambah wawasan, betul? Ya. Kemudian membersihkan halaman sekolah juga dapat mendisiplinkan anak. Nah, sisi positifnya adalah sekolah menjadi bersih. Nah, apakah panjenengan setuju bahwa nomor 2 pemberian hukuman dengan hal positif itu dapat meningkatkan disiplin anak? Monggo dari kelompok merah atau kelompok biru, karena tadi yang hijau sudah. Ya, merah, monggo. Terima kasih. Menurut kami kelompok merah itu pemberian hukuman dengan hal positif membaca atau membersihkan halaman sekolah itu belum tentu bisa meningkatkan disiplin anak, karena tidak semua anak itu mahir dalam membaca atau menyukai bacaan tertentu. Tergantung menurut saya untuk pemberian hukuman disesuaikan dengan kondisi anak ataupun berdasarkan kesepakatan. Jadi tingkat kesalahannya bagaimana berdasarkan kesepakatan kelas misalnya, atau saat sebelum pembelajaran kesepakatan yang dicapai di kelas tersebut apa, ya itu yang hendaknya atau sebaiknya dilaksanakan agar anak juga merasa saya sudah tahu konsekuensinya ketika saya melakukan ini, saya akan menghadapi konsekuensi seperti ini. Terima kasih. Nah, sangat luar biasa sekali sudah sampai konsekuensi. Nanti padahal kita akan membahas konsekuensi. Jadi Bu Polita sudah menguasai materi ini ya. Tepuk tangan untuk kelompok merah. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, sesuai dengan apa yang sudah sebenarnya kita jalani. Setiap anak berprestasi kita memberikan reward, betul Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah ini akan meningkatkan motivasi belajar anak sebenarnya? Monggo dari kelompok biru mewakili satu-satu pertanyaan ya. Monggo, Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 3 saya coba menjawab ya Pak. Memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kalau menurut saya, iya. Dengan memberikan penghargaan, tidak semuanya penghargaan seperti nilai. Bisa jadi penghargaan itu kita kearahkan misalnya bidang prestasi, hal kecil. Misalnya anak tunjuk jari siapa yang bisa maju, kemudian apabila jawabannya benar, kemudian kita berikan bidang prestasi, itu memberikan motivasi belajar bagi dia, terutama bagi anak-anak yang mungkin malu, dalam arti mereka bisa menjawab sebenarnya, tapi dia tidak mau maju. Dengan adanya bidang prestasi itu memberikan motivasi buat teman-temannya yang lain untuk bisa menjawab pertanyaan yang sama. Saya seperti itu. Itu saja Pak. Oke, tepuk tangan untuk Bu Edi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketiga pertanyaan tadi itu sebagainya hanya pemantik saja untuk menuju materi yang akan saya bahas di sini. Mudah-mudahan cukup. Sebagai pengantar, saya akan membacakan sebuah esai di sini. Kita tahu bahwa Bapak Pendidikan Indonesia, salah satunya adalah Bapak kita Ki Hajar Dewantara, ini mengutamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air,
membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut Bapak Ibu sekalian, bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan dalam dunia pertanian itu berarti kita itu sebagai seorang petani yang harus merawat tanamannya. Kalau kita berarti adalah seorang murid, ya, di mana guru itu harus bisa mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan yang diharapkan kita semua, yaitu profil pelajar Pancasila seperti yang dikumandangkan pada kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan ini kita akan lanjut materi selanjutnya. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa ketika kita sudah bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita, saya yakin insya Allah 100% sekolah kita akan terlabeli secara otomatis sama masyarakat itu dengan label sekolah ramah anak, tanpa kita harus menggembar-gemborkan, oh ini label kita sekolah ramah anak, seperti itu. Karena yang merasakan dampak secara langsung adalah anak itu sendiri serta wali murid. Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai kebajikan yang nantinya diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, baik itu golongan tertentu maupun suku tertentu, itu semuanya akan diterima. Baik kapanpun, tergerus oleh zaman, itu tidak masalah. Dia akan tetap nilainya seperti itu. Nanti kita akan lebih lanjut membahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang akan kita pelajari di sini? Ada 6, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Dari 6 hal ini Bapak Ibu sekalian, bila dicermati, manakah yang masih asing di telinga Bapak Ibu sekalian? Oh ya, dari Bu Nabila, segitiga restitusi. Kemudian, nah, mungkin di PMM kita sudah familiar dengan yang namanya keyakinan kelas, ya, berkaitan dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol, mungkin seperti itu. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita akan membuat sebuah kegiatan, yaitu kegiatan kepalan tangan. Silakan berdiri sebentar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, karena ini laki-laki ada 2, Pak Eko sama Pak Nur sebelahan, terus Bu Indah berarti bulan ya, monggo. Iya, bulan sana saja. Ya, kegiatannya sekarang berhadapan-hadapan. Silakan Bapak Ibu mengepalkan tangan kanannya di depan tangannya, jangan jodoh-jodohan ya. Nah, ini yang ada di genggaman Bapak Ibu sekalian adalah benda yang sangat berharga. Dari Pak Eko, kira-kira benda yang berharga itu apa Pak? Hati. Apa Eko? Emas, berlian. Benda yang berharga adalah Keluarganya digenggam, sosik sekali ya. Oke. Baik itu keluarga, emas, berlian, intan, apa jabatan atau apapun, silahkan digenggam dengan erat. Nah, dari tugas dari Bapak Ibu sekalian, silahkan merayu dari temannya itu untuk membuka genggaman itu. Ayo, dipaksa seperti apapun, silahkan. Ayo, apakah jenengan itu mau berlangkah, silahkan. Ayo,
Berarti yang tidak membuka itu apa? Dia memiliki kontrol diri yang kuat atau lemah? Yang kuat. Sementara yang bisa dibuka berarti sudah pasang saja lah. Dapat diraih. Jawab ini. Makanya jangan sampai ya bukan itu ya. Oke. Silakan bisa duduk kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenai kegiatan kepalan tangan ini, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan kontrol diri kita masing-masing, agar kita punya kekuasaan atas diri kita dan tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Mau itu disogok, mau itu dirayu, dikritikin, kita dengan sekuat tenaga menggenggam apa yang menjadi barang berharga kita. Seperti halnya kita mengontrol diri kepada murid. Nah, ini sebenarnya ada ilusi seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid. Padahal kenyataannya di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kadang kita sering, ayolah belajar, oh ternyata dia main game. Nah, dia punya kontrol atas dirinya sendiri. Kemudian walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Karena dia posisinya di sekolahan, terus kemudian kebetulan wali kelasnya adalah Pak Eko, ya saya nurut sama Pak Eko, seperti itu. Nah, tapi ilusinya lagi, ketika dia sudah tidak menjadi muridnya Pak Eko, apa yang terjadi? Nah, wis kembali ke posisi awal lagi. Nah, seperti itu. Itu seolah-olah kita itu bisa mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Memang dalam jangka waktu tertentu, bujukan yang bermanfaat itu akan seolah-olah itu efektif, bisa diterapkan. Tapi seiring berjalannya waktu, ada keinginan anak untuk mencoba menolak bujukan kita. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha, akhirnya menggantungkan diri terhadap sosok seorang guru itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini seringkali kita melakukan kritik dan membuat anak kita merasa bersalah. Padahal dengan melakukannya itu kita mengarahkan anak pada identitas gagal, Bapak Ibu sekalian. Seperti halnya kita akan merobohkan dinding sebelah kanan kita itu. Kritikan satu ibaratnya pukulan pertama terhadap tembok, berpengaruh atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Kritikan kedua, belum ada apa-apanya. Kritikan 1000 kali, baru robohlah tembok itu. Itulah ilusi bahwa kritik itu akan menguatkan karakter, padahal sejatinya perlahan-lahan menjatuhkan karakter anak. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini seringkali yang kita gunakan sebagai senjata. Oh, aku wong tua, ya iso ngomong seperti itu, istilahnya dalam bahasa Jawa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yaitu adalah diri kita sendiri.
kita selama ini terpaku pada teori stimulus respon. Ketika ada stimulus kita merespon. Nah, kita sekarang harusnya bertahap menuju ke teori kontrol atau pilihan. Kita bandingkan di sini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Wes, kemen aku wae, aku bakal ini. Itu teori stimulus respon begitu. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin orang lain tersebut memiliki pandangan mereka sendiri. Dia itu punya pandangan tersendiri, tidak bisa diarahkan sesuai dengan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau sing nakal, oh berarti kayak pancen ngono kok. Nah, seperti itu. Padahal untuk teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kita gali dulu. Perilaku anak nakal itu karena apa sih? Apa yang kurang? Tujuannya apa? Biar anak itu pengennya apa? Seperti itu. Selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau posisinya kita sebagai objek. Stimulus respon mengatakan bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Sementara untuk teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sementara kebalikannya, ketika saya yang hanya bisa mengontrol diri saya, maka juga saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pasti ada di balik apapun motivasi tujuan kok dia bisa mau itu pasti karena ada tujuan, karena ada kebutuhan tertentu. Yang selanjutnya, sementara stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Itu adalah sebuah ilusi dari stimulus respon seperti itu. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita gagal untuk membujuk seseorang melakukan sesuai dengan kehendak kita memaksanya. Sementara untuk teori kontrol, kita harus berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon mengatakan dan berpikir ada menang, ada kalah. Sementara teori kontrol mengatakan ada model berpikir menang. Maksudnya adalah bahwa jika ada yang menang, ada yang kalah. Kalau teori pilihan semua bisa menang sama rata. Nah, ketika ada kata disiplin, apa yang terbenak dari Bapak Ibu sekalian? Budaya kita itu mengatakan bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan itu dinamakan disiplin. Jadi disiplin itu budaya kita mengatakan seperti itu. Dampaknya apa Bapak Ibu sekalian? Disiplinnya itu menimbulkan ketidaknyamanan karena harus patuh, ada unsur pemaksaan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lain halnya dengan dasarnya dulu, disiplin itu menurut Sokrates sama Plato itu maknanya adalah belajar. Belajar berarti membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dia berperilaku seperti ini karena dia pengen seperti ini, seperti itu. Kemudian tadi kita membahas nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kira-kira ada nilai universal yang sudah Bapak Ibu ketahui? Seperti bertanggung jawab. Dimanapun bentuk tanggung jawab itu akan sama, bukan? Sama, yaitu melakukan sesuai dengan porsi tugas kita, itu bertanggung jawab. Kemudian melakukan dengan sungguh-sungguh itu juga termasuk bertanggung jawab. Di Amerika pun melakukannya seperti itu, di Jepang seperti itu, di Indonesia seperti itu, pakai bahasa Mandarin juga nanti akan seperti itu, semuanya bernilai sama.
bertanggung jawab. Kemudian menghormati orang lain, contohnya menghormati orang lain. Di Jepang mungkin bentuknya berbeda, ya. Contohnya jangan salam, gitu ya. Menghormati kalau di Jepang itu gimana, Bu? Gitu ya. Kalau di kita dengan saling, kalau di kita. Nah, itu nanti akan berbeda hanya ke aplikasinya, tetapi nilainya tetap sama. Itu namanya adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, setiap perilaku itu atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Apapun motivasinya itu memiliki suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya, jadi kita di sini itu pengen membangun motivasi dalam diri kita maupun dalam diri murid, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini seperti bertanggung jawab, otomatis nanti kita akan melakukan itu dari dalam diri kita, bukan karena omongan orang, bukan karena ada penghargaan dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh murid kita itu diarahkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang sudah merdeka atau kita semua sudah mempelajari PMM tidak asing lagi dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada apa, Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Nah, dari keenam nilai-nilai tersebut itu ada substansi bawahannya lagi seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan masih banyak sampai tanggung jawab. Di antara nilai-nilai kebajikan itu, dimanapun tempatnya, itu akan sama. Maka kita seyogyanya untuk menimbulkan motivasi intrinsik kepada murid kita, kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu masuknya adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kalau saya tidak melakukan ini, maka saya akan mendapatkan hukuman. Seperti itu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nanti akan dihukum. Apa yang terjadi jika saya tidak memakai sepatu warna hitam masuk sekolah? Nanti laki-laki dihukum Pak Eko. Nah, itu berarti ada motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dalam hal ini adalah penghargaan. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kalau tidak takut akan ancaman, berarti dia melakukan apa sih? Itu apa sih? Oh, itu snack, itu sertifikat seperti itu, ya. Itu ada motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling sangat tinggi di antara keduanya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya mengikuti pelatihan ini ya untuk mengembangkan diri saya sendiri. Saya datang tepat waktu ya agar saya bisa menjadi tauladan bagi anak-anak saya. Seperti itu adalah masuk ke motivasi internal. Jadi ada berapa saja Bapak Ibu motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu? Ada 3. Yang pertama adalah menghindari hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan.
Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Sebenarnya penghargaan itu menurut Bapak Ibu tadi adalah ada yang memotivasi kita. Nah, tetapi penghargaan itu kalau kita terus-teruskan ternyata ada dampak negatifnya, Bapak Ibu. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, oke, kita akan, anak itu merasa termotivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Tetapi jangka panjangnya, ketika sewaktu-waktu tidak ada penghargaan, maka dia akan, motivasinya akan menurun. Setuju dengan ini? Kemudian penghargaan itu juga menghukum. Maksudnya apa? Penghargaan menghukum itu, jika kita memberikan penghargaan kepada orang, seseorang atau murid kita, tetapi di depan umum, nah itu akan membuat yang lain merasa iri. Nah, jadi seolah-olah anak tersebut akan terhukum, kok aku tidak bisa dapat ya, seperti itu. Nah, justru dia akan terjadi kesenjangan lagi antara si yang selalu dapat penghargaan sama yang tidak pernah mendapat penghargaan. Tuh. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan tadi karena ada kesenjangan. Akhirnya, ayo kamu saja lah yang maju, paling yo kamu yang bisa, paling kamu saja yang dapat, seperti itu. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Contoh, misalnya kita di sini bisa mengatakan murid kita terus berprestasi. Nah, Pak Minto memberikan hadiah untuk kita, untuk apa? Sebagai pembimbing. Tapi suatu waktu tidak dikasih penghargaan. Nah, kira-kira kinerja kita menurun atau meningkat? Menurun. Nah, bisa jadi seperti itu. Iya, gitu. Berarti nggak usah kasih saja, Pak. Nah, bisa jadi seperti itu kalau itu secara terus menerus dan lain sebagainya. Nah, ini nak mari boleh dan dulu. Lanjut, bentuk program kebajikan apresiasi yang bagus, Bapak Ibu. Yang pertama adalah memberi dukungan secara khusus. Khusus itu berarti yang paling, ya, yang paling. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, tidak usah dipubliskan. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi apapun murid kita, kondisi murid kita, pasti ada keunggulan dari murid kita dari segi apapun. Saya yakin itu. Yang tidak bisa ilmu pengetahuan mungkin di seninya main dan sebagainya. Beri pengakuan secara konsisten sesuai dengan tingkat pencapaian murid kita. Misalnya dari yang tidak bisa membaca sudah bisa membaca, berarti itu ada progres. Semuanya wajib diapresiasi dan fokus pada proses, bukan hasilnya. Hasil itu kan bisa prestasi, ya, prestasi juara 1 tingkat kecamatan, juara 2, juara 3 dan seterusnya. Makanya kita harus fokus pada proses. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan apresiasi kebajikan, itu kita bisa membukanya dengan seperti ini. Tapi kita sesuaikan dengan situasinya. Contoh, kemarin saya perhatikan, terus ada nilai kebajikan yang disangkutkan. Kemarin saya perhatikan, kemudian rasa empatimu besar sekali pada saat apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai, nah, kalimat yang kita sampaikan berkaitan dengan apa? Kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi ada kalimat pembuka, kemudian nilai kebajikan yang disampaikan, serta ada situasinya yang disampaikan. Kayak kita membuat kalimat itu SPOK seperti itu. Kemudian ada apresiasi lagi, terima kasih untuk nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawabmu
pada saat kamu mengunggah kertas yang berserakan dilakukan. Jadi sekecil apapun yang dilakukan itu kita bisa apresiasi. Memang sulit Bapak Ibu untuk melakukan pada level ini, tapi kita bisa belajar bersama-sama untuk menerapkan budaya positif yang seperti ini. Saya pribadi setelah membaca dan mempelajari modul 1.4 ini, oh ternyata seperti ini. Oh ternyata selama ini saya salah. Saya masih terlalu emosi, terbawa masalah di rumah dan sebagainya. Apakah Bapak Ibu semuanya juga merasakan hal yang sama? Sama. Nah, selama ini kita terpukul pada kesamaan antara hukuman dan konsekuensi. Ternyata ada jelas perbedaannya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Khalidah tadi berkaitan dengan konsekuensi, beliau tidak menyebut yang namanya hukuman. Karena hukuman itu bersifat insidental. Artinya kalau ada kesalahan karena langsung dicetat, kamu harus melakukan ini, harus melakukan kamu yang mulai. Nah, tapi kalau konsekuen itu ada peraturan, sudah ada sanksinya. Itu adalah konsekuensi yang tertulis atau disepakati secara bersama-sama dalam kelas. Contohnya, sesuatu hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu memang harus terjadi karena si anak melakukan A, maka sanksinya A. Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Meskipun sekarang ketika dihukum tidak ada efeknya, tapi lama kelamaan anak itu akan tertutup, aku dihukum terus sama Pak A, Bu B. Nah, seperti itu. Ada rasa sakit baik fisik maupun hati. Ketika hukumannya fisik, ya dia akan berdampak pada fisik. Ketika hukumannya menggunakan verbal, itu nanti akan berdampak pada hati. Sementara konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena dia sadar bahwa telah melanggar peraturan A, maka konsekuensinya A. Hukuman ini anak akan membenci kedisiplinan. Sementara konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan. Konsekuensi adalah stimulus dan tanggapannya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, ini hukuman. Sementara untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya hukuman itu konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sementara konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, ini perbedaan antara konsekuensi sama hukuman dan restitusi, Bapak Ibu. Ini ada istilah restitusi. Tadi kalau perbedaannya hukuman dan konsekuensi ini sesuatu harus terjadi untuk konsekuensi, maka restitusi itu lebih tinggi lagi, yaitu restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau konsekuensi kan ada peraturan kemudian sanksinya apa jelas, tapi kalau restitusi itu merupakan pilihan, ya mau dilakukan seperti apa, nah tindak lanjutnya seperti apa, itu adalah restitusi. Contoh lain di sini, perilaku pasif agresif meningkat dari dampaknya kepada murid jika kita melakukan hukuman. Kemudian ketika kita memperlakukan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tetapi kalau kita menggunakan restitusi, masalah akan terpecahkan karena restitusi itu timbul dari dalam diri murid.
level paling rendah adalah memberikan hukuman, kemudian konsekuensi yang tertinggi adalah restitusi. Saya ambil lagi, hukuman kita mengatakan peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Nah, kalau konsekuensi menanyakan peraturannya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sementara restitusi, apa yang kamu yakini dengan nilai-nilai kebajikan tadi? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dia itu diajak berpikir untuk menghasilkan solusi atas permasalahannya sendiri. Hukuman itu bersifat negatif, sementara konsekuensi bersifat netral, sementara restitusi sudah bersifat positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 tindakan guru. Nah, jenengan silahkan bisa berkelompok didiskusikan apakah hal ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Silahkan bisa ditulis dalam kertas HPS. Bisa diberi waktu berapa menit Bapak Ibu sekalian? 10 menit? Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah saat COVID-19 kemarin ya. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Monggo bisa didiskusikan, nanti bisa disampaikan secara perwakilan. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan untuk tim biru sudah selesai tepuk tangan. Jos, langsung dari kabeh. Terima kasih atas kesempatannya bagi tim biru untuk menentukan apakah konsekuensi atau hukuman. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut tim biru itu maksudnya kehukuman. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut tim biru lagi itu adalah maksudnya hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, kalau ini maksudnya bukan hukuman ya Bapak Ibu, tapi ke konsekuensi. Karena memakai masker menurut tim kami itu adalah misalnya aturan saat corona. Nah, tapi karena tidak menggunakan masker maka diminta untuk push up, berarti kan lebih ke konsekuensi. Yang keempat adalah mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu juga maksudnya bukan hukuman tapi konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar juga termasuk konsekuensi. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu lebih ke konsekuensi. Terima kasih dari ini. Coba saya lihat kertasnya gitu ya. Ini kelompok biru. Silakan kelompok hijau. Bunikan. Pak Nur, apa itu? Terima kasih. Menurut kelompok kami, dari beberapa tindakan guru di atas, yang termasuk konsekuensi hanya 2, yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Jadi dia bertanggung jawab
dengan apa yang dia lakukan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk meja hijau. Meja hijau ya. Pengadilan dari. Oke, selanjutnya dari kelompok merah, monggo. Wira, Nabila. Oh iya, Wira. Judulnya, oke, monggo. Oh Wira, ternyata, monggo. Saya perwakilan dari kelompok merah. Untuk yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut jawaban dari kelompok merah itu termasuk hukuman sama seperti kelompok biru. Kemudian untuk yang kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah. Kalau menurut kelompok kami itu termasuk hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu termasuk hukuman. Untuk yang nomor 4 termasuk konsekuensi, nomor 5 konsekuensi, dan nomor 6 konsekuensi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok merah. Ini. Ya, perbedaan dari kelompok merah biru ini ada di dan hijau. Yang 4 dan 5 adalah konsekuensi. Wah, ternyata ada perbedaan. Mari kita buka kuncinya. Beda-beda. 1, 2, 3. Ya. Kelompok merah. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan di nomor 3. Nah, kita bahas dulu. Nah, murid diminta untuk push up 15 karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, gurunya diminta. Ya, muridnya diminta untuk push up. Nah, berarti kan secara insidental, bukan terencana. Kalau terencana itu berarti konsekuensi. Kemudian perbedaan lagi ada nggak? Yang nomor 6 ya. Nomor 6 itu hukuman. Dari Pak Eko hukuman, mengatakan hukuman. Karena alasannya apa Pak Eko? Oh, lari. Ya, karena berkaitan dengan PJOK. Bisa jadi itu sudah kesepakatan awal dengan guru PJOK-nya, kalau telat harus lari. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian, bisa melihat mana hukuman atau konsekuensi. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Sebetulnya materi keyakinan kelas itu Bapak Ibu sudah mahir semua karena sudah membahasnya di PMM ya. Ini saya ingin sekedar mengingatkan kembali saja. Apakah keyakinan kelas di masing-masing kita itu sudah sesuai dengan yang dimaksud benar-benar keyakinan kelas atau belum? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa jawabannya Ibu? Karena agar selamat atau biar tidak ditangkap polisi. Ayo. Nah, ini. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kira-kira untuk apa? Melindungi diri, kesehatan. Keyakinannya adalah melindungi diri. Tapi kalau bukan keyakinan, hanya peraturan saja. Ya karena itu sudah aturan pemerintah, kita harus melaksanakan. Tidak peduli dengan perlindungan diri kita. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena memiliki motivasi tersendiri, ya, bisa jadi seperti itu karena memang sudah menjadi budaya kita. Alhamdulillah. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik
kita kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan agar menggerakkan seseorang ini dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan merupakan nilai-nilai keselamatan, kesehatan, kedisiplinan, ketertiban. Inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat diagram ini. Dari yang paling inti, ibaratkan ini adalah inti bumi. Paling inti adalah peraturan kelas, Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti kita bisa mengembangkannya menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian jika keyakinan kelas ini kita lakukan secara terus-menerus dan anak menyadari dan paham keyakinan kelasnya masing-masing, nanti akan menimbulkan lingkungan yang positif di kelasnya. Sementara kelas lain juga melakukan lingkungan positif, maka sekolah ini akan terbentuk yang namanya budaya positif, tanpa guru harus teriak-teriak, telak-telak, kemudian gembal-gembol gitu ya. Nanti akan terbentuk budaya positif jika keyakinan kelas ini terlaksana di kelas masing-masing. Nah, sekarang game lagi. Ya, silakan berkelompok, nanti saya harapkan yang berbicara berbeda nih. Nah, di sini ada peraturan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Nah, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apakah kedisiplinan, bertanggung jawab, atau kesehatan, keselamatan. Nah, itu kan yang diglobalkan menjadi keyakinan kelas, bukan hanya sekedar peraturan kelas saja. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Monggo Bapak Ibu bisa didiskusikan keyakinan kelasnya sesuai dengan peraturan yang ada tersebut. Silakan di kertas HPS yang lain nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu mengarah ke nilai kebajikan yang mana? Nah, itu dituliskan. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu berkaitan dengan nilai kebajikan yang mana? Apa kesehatan, apa keselamatan, apa berkomitmen. Ya, itu kan banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Itu masuk ke yang mana? Masuk ke nilai apa? Apa kesehatan, apa kedisiplinan, apa berkomitmen, atau percaya diri, atau bertanggung jawab. Nah, itu tindakan melakukan peraturan tersebut itu didasarkan atas keyakinan apa, atau bisa dimasukkan ke keyakinan yang mana. Bisa juga menghormati orang lain, mana yang termasuk itu. Bisa menghargai orang lain, yang bisa. Oke, sudah selesai ternyata nomor biru ya. Nih, kita bahas bareng-bareng ya. Nih, siap. Nomor 1. Nah, tanggung jawab, lebih ke tanggung jawab. Disiplin itu kan kita, disiplin ada banyak nih Bapak Ibu sekalian. Ada disiplin waktu, disiplin apapun, masih terlalu lebar kalau disiplin. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab karena dia sudah
membaca, kemudian mengambil, tanggung jawabnya apa? Mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, ini berkomitmen, lebih ke berkomitmennya. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan sama menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain sama melatih kesabaran. Kemudian menggunakan masker, kesehatan sama keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Itu contohnya keyakinan kelas seperti itu. Jadi lebih umum. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang benar. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, karena nanti kita akan menanyakan keyakinan kelas kepada murid. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, teknisnya yang pertama Bapak Ibu mempersilahkan murid untuk curah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di kelas. Mungkin anak akan bingung keyakinan kelas itu apa. Seperti kita pertama kali mengetahui keyakinan kelas itu. Ya, dia menyampaikan saja keinginannya itu agar disiplin itu seperti apa. Nah, atau dia itu pengen menjadi murid seperti apa. Nah, untuk mewujudkan murid yang diinginkan itu langkah-langkahnya apa? Nah, itu yang dituliskan anak. Nah, setelah itu anak-anak bisa menempelkannya di papan tulis atau menyampaikannya secara langsung. Kemudian mencatat semua masukan murid di papan tulis. Kemudian mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya tidak, dilarang merokok. Misalnya. Nah, dilarang itu kan kalimat negatif. Kita ganti yang menjadi positif. Kawasan bebas asap rokok, nah seperti itu adalah positif. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Ini ditempel banyak pun nggak masalah di situ. Yang penting tertempel. Nah, ini kemarin karena saya harus mempraktekkan pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya saya sudah membuat keyakinan kelas, bahkan anak-anak sudah berjanji untuk dirinya sendiri dan saya sudah pasangkan di pohon janji. Tapi saya revisi. Soalnya kurang keras. Pada tahap ini saya memberikan pengantaran terkaitan dengan review keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan ternyata alurnya tidak tepat, gitu ya. Makanya ada beberapa nilai yang saya ingin agar anak mereviewnya. Nah, setelah saya beri pengantaran Bapak Ibu sekalian, anak-anak saya bagikan sticky note. Di sini anak-anak menulis kembali apa yang mereka inginkan di kelas mereka itu pengennya seperti apa. Nah, tapi kita arahkan ke hal yang positif ya, bukan terserah mereka. Nah, kemudian langkah selanjutnya anak-anak menyampaikan. Ini saya minta beberapa untuk menyampaikan untuk membuat keyakinan kelasnya. Silakan ada beberapa anak yang menyampaikan keyakinan kelasnya. Ya, silakan berdiri dulu.
Ini salah satunya dari Aldino yang menyampaikan keyakinan kelasnya. Oke, tepuk tangan Pak Aldino. Satu lagi. Nah, Oke, tepuk tangan Mbak Indra. jadi dia pengen agar semuanya itu tidak terlambat masuk lagi? kelas atau masuk sekolah. Oke, saya mau lagi Setelah ini anak-anak diminta untuk menempel Bapak Ibu sekalian. Kemudian seperti saya dengan Bapak Ibu sekalian tadi, yaitu dengan menuliskan ini masuk keyakinan yang mana, apakah disiplin, apa disiplin waktu, atau bertanggung jawab, atau keselamatan, seperti itu. Kemudian saya olah di Canva menjadi seperti ini keyakinan kelasnya. Yang pertama, disiplin diri dan waktu. Jadi ketika anak melakukan masalah yang berkaitan dengan ini, dia memahami keyakinan kelasnya. Kemudian melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Misalnya ada anak yang lupa PR-nya, tidak membuat tugas, kemudian tiketnya tidak sesuai dengan hari tiketnya atau lupa tiket, bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Jadi lebih luas daripada peraturan kelas. Kemudian bersih itu sehat. Jadi kalau ada di kelas kok kotor, nah itu ini. Kemudian badan penampilannya mereka kurang bersih, nah inilah keyakinannya, bersih itu sehat. Kemudian santun dan menghormati semua orang. Nah ini bisa macam-macam, bisa tidak mengatakan hal-hal yang negatif atau jorok, itu bisa masuk ke sini. Kemudian saling dengan Bapak Ibu guru bisa masuk ke sini. Nah, untuk keyakinan kelas 5B seperti itu Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa menjadi contoh bagi kelas-kelas yang lain. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu sekalian. Nah, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan perilaku Doni yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Tidak sarapan. Ya, oke, menurut Pak Eko tidak sarapan. Jadi kan ada motivasi, ya, motivasi melakukan sesuatu di balik semua itu pasti ada alasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kemarin sudah saya sharekan, Bapak Ibu sekalian sudah mengisinya, ya. Nah, nanti kita akan melihat hasil dari survei yang sudah saya lakukan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu apakah sudah terpenuhi semua kebutuhan 5 dasar ini. Yang pertama survival ya, bertahan hidup. Kemudian penguasaan, power, freedom, kebebasan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Kemudian fun, kesenangan. Dari 5 dasar inilah yang selalu menjadi dasar manusia melakukan sesuatu. Saya lapar karena ibu saya tidak memberi saya bekal. Kira-kira kebutuhan yang ingin dipenuhi apa Bapak Ibu? Apakah bertahan hidup? Apa kesenangan? Apa sayang diterima? Apa penguasaan? Ya. Oke, kita simpan. Agar teman-teman memperhatikan saya. Pengennya teman-teman memperhatikan saya. Berarti apa? Kasih sayang dan rasa berterima. Saya hebat kan Bu, teman-teman jadi takut sama saya. Apa ya? Penguasaan ya sekali. Kemudian saya bosan sama bekal yang diberikan ibu saya. Jadi kalau bosan, kebebasan. Seperti yang dibilang Pak Mino. Selanjutnya saya senang mengganggu teman-teman. Habisnya wajahnya mereka jadi lucu-lucu. Kira-kira apa ini? Fun, kesenangan. Ya, kita lihat ya bertahan hidup,
cinta dan kasih sayang, penguasaan, ketegasan, dan kesenangan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Apa itu, Pak? Apa itu, Bapak Ibu? Kesenangan. Ya, ibu guru. Nah, ibu kejar aku karena ibu sayang aku, cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, berarti penguasaan. Aku bosan belajar mulai terus di dalam kelas. Itu adalah kebebasan. Nah, sebelum ke posisi kontrol, Bapak Ibu, izinkan saya untuk melihatkan survei dari yang sudah Bapak Ibu sharekan. Ya. Dari survei yang saya terima dari Bapak Ibu sekalian, itu dari 4 kebutuhan, karena mungkin dari bertahan hidup kan tidak mungkin ya saya mensurveinya. Dari keempat ini yang paling menonjol adalah kasih sayang dan diterima. Berarti kebutuhan kasih sayang dan diterimanya Bapak Ibu sudah terpenuhi, paling tinggi malah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang paling sedikit itu adalah kebebasan. Mungkin apakah tanggung jawabnya terlalu besar dari bebas nih? Ya itu. Kebebasannya hanya 5,3%. Ini survei dari semua guru 1 SD Negeri 2 Sidoarjo. Nah, kemudian sama kesenangan, sama kekuasaan ini beda tipis. Nah, itu survei dari saya terkait dengan kondisi dari tingkat kebutuhan dari Bapak Ibu SD Negeri 2 Sidoarjo. Kurang kamu Pak? Kita lanjut untuk yang berikutnya nih, berkaitan dengan posisi kontrol. Bapak Ibu sekalian, ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini Bapak Ibu guru, kira-kira yang sudah pernah dilakukan itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nanti bisa disimpulkan setelah saya jelaskan dari slide ini. Yang pertama adalah penghukum, yaitu menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Sementara ketika membuat orang merasa bersalah itu, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu bikin orang merasa bersalah. Kalau teman bilang seperti ini, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu. Seolah-olah mengungkit apa yang sudah diberikan. Pemantau, apa peraturannya? Nah, kalau manajer, apa yang kita yakini sesuaikan dengan keyakinan kelas tadi atau keyakinan sekolah tadi. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Jadi tahu perbedaannya ya, Bapak Ibu sekalian. Penghukum sama pembuat orang merasa bersalah ini identitasnya menuju anak menjadi seorang yang identitas gagal. Sementara untuk teman dan pemantau ini masuk menjadi identitas berhasil atau sukses. Sementara untuk manajer juga sama, identitas berhasil atau sukses. Dampaknya pun nanti akan berbeda Bapak Ibu sekalian. Penghukum nanti jelas akan mengulangi kesalahan. Kemudian membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Aku kok salah terus di matanya Pak A, Bu B. Kemudian kalau teman lemah, tidak mandiri, tergantung terus. Ya, kalau nggak ada bapak ini atau ibu ini, yo nggak mau ngapa-ngapain. Nah, pokoknya kalau melakukan itu ketika ada ibu A, Pak A, itu jadi semangat. Sementara untuk pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Aku dapat apa sih kalau melakukan ini? Kemudian kalau tidak melakukannya, sanksinya apa sih? Itu dari pemantau. Sementara untuk manajer itu nanti anak bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat memahami dirinya. Kita membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Dayang Broken dan contoh penerapannya. Ini penerapan sesuai dengan posisi kontrol dari yang sudah dijelaskan. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Akan menerapkan Bapak Ibu sekalian, yaitu segitiga restitusi. Nah, dalam kita memposisikan diri sebagai seorang manajer, itu kita harus melakukan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi, Bapak Ibu semuanya. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan kita melakukan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah contoh kita dalam tahapan menyampaikan menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah validasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, serta menyampaikan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dari situ anak bisa mencari solusi masalah dari apa yang dia hadapi. Menstabilkan identitas, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah sama seperti kamu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Guru berkata pada validitas kebutuhan siswa, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Menanyakan keyakinan,
apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Untuk lebih jelasnya bisa melihat video dari YouTube saya. Nah, kita ulangi ini. Tugas dari Pada kasus ini yang pertama, agar murid yang berprestasi di penghasilan. Suatu hari ia tidak mengerjakan tugas karena kecapean latihan. Nah, ini menanyakan kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, ini menstabilkan identitas, karena semua orang itu pasti pernah melakukan hal yang sama. Nah, ini kita berdiskusi bagaimana cara memecahkan masalah dia yang sampai kelupaan melakukan tugas. Nah, ini kita kaitkan dengan menanyakan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati pada tempoh hari. Nah, maksudnya apa ini untuk dia tidak melakukan tugas dengan baik? Nah, dia harus memahami bahwa yang dia lakukan itu menyalahi keyakinan yang sudah diyakini kelasnya, yaitu berkaitan dengan melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dia harus mencari solusi bagaimana menyeimbangkan antara kegiatan belajarnya sama prestasinya di kejuaraan pencaksilat. Nah, dia mengusulkan beberapa opsi untuk memecahkan masalahnya sendiri, tetapi harus ada kontrol. Siapa yang bisa mengontrolnya di rumah melakukan itu? Yang ketiga ini ada 3 hal yang dia tawarkan. Salah satunya adalah tidak melakukan aktivitas di luar dari kegiatan belajar, dan sementara ini dianggap tidak penting. Nah, kemudian kita menanyakan kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk melakukan itu, yaitu ada yang harus mengingatkan untuk belajar. Siapa? Kita oyak terus. Nah, kita harus juga menanyakan kapan dia akan melakukannya, karena kita harus segera menindaklanjuti apa masalahnya ini. Nah, kita akhiri dengan menguatkan dia agar dia tetap meyakini tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut.
contohnya untuk melakukan kegiatan segitiga restitusi. Sebenarnya ada 2 kasus yang saya ditugasi. Ini kasus yang kedua adalah Aziza tidak berangkat tanpa keterangan. Ternyata ia memiliki riwayat sakit mah kambuhan. Pada waktu itu ia tidak sempat menitipkan surat ke Eza tetangganya karena orang tuanya juga sudah berangkat kerja saat subuh tiba. Nah, ini dengan segitiga restitusi Bapak Ibu, kita tidak perlu melakukannya dengan emosi, dengan 3 langkah tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan mengenai 6 materi. Monggo sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Saya yakin banyak sekali pertanyaan yang akan disampaikan. Monggo bagi yang mau bertanya dipersilakan. Langsung mohon. Silakan Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok merah. Ada pertanyaan Pak, bagaimana cara penerapan segitiga restitusi untuk kelas bawah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yeni atas pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan segitiga restitusi kelas bawah itu. Yang pertama, kita harus membuat keyakinan kelasnya di kelas bawah itu. Kita tahu bahwa mungkin untuk daya tangkap dari anak usia bawah itu kan belum maksimal ya, makanya kita bisa membuat keyakinan kelasnya itu dengan lagu-lagu. Lagu nggak usah banyak-banyak, tidak perlu banyak-banyak, 3 keyakinan kelas saja, misalnya berbuat jujur, bertanggung jawab, disiplin waktu. Nah, itu bisa diulang-ulang terus-menerus. Baik. Kemudian untuk segitiga restitusinya Bapak Ibu sekalian, pernah ada ini pada CDP angkatan 10 ini ada dari Ibu PK. Beliau menerapkan segitiga restitusi kepada anak PK. Nah, di sini ada, saya carikan namanya Bu Misru Afni. Beliau guru TK sekaligus kepala sekolahnya. Kasusnya tidak terima mainannya diambil, marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, ada mungkin di kelas bawah. Jadi tetap dalam kondisinya anak tersebut harus distabilkan terlebih dahulu, Ibu. Bukan ketika nangis langsung ditanyai, tidak ya. Mungkin dari Bu Wanita yang sering menangani anak mungkin seperti itu ya Ibu. Nah, Bu Wanita sudah melakukan segitiga restitusi tanpa harus teorinya terlebih dahulu, sudah lulus ya. Nah, dia tetap menanyai Bapak Ibu, ditanyai permasalahannya apa itu, dan dia menjawab. Tapi masih ada segi egoisnya karena anak itu pengen menang sendiri. Nah, Ibu Afni sudah bisa menstabilkannya dengan cara menanyainya secara runtut, tidak dengan tergesa-gesa, dan tahu akar permasalahannya, dan menanyakan dia itu dengan melakukan seperti itu pengennya menjadi apa. Kemudian memberikan solusi, tetapi tidak secara langsung, tapi dengan menuntunnya, tidak serta-merta melepaskannya, tetapi hanya menuntunnya. Dan nanti dia mau melakukannya yang ini atau tidak, diberi pilihan seperti itu. Maka ya, Bu Yani, semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan. Pertanyaan selanjutnya ada? Ya,
terima kasih atas waktunya. Saya ingin terkait dengan keyakinan kelas tadi Pak, ini mewakili dari guru mapel ya. Karena tadi mungkin disampaikan untuk keyakinan kelas bagi wali kelas. Nah, yang saya tanyakan, apakah kami sebagai guru mapel itu bisa membuat keyakinan kelas? Terus bagaimana cara membuatnya kelas? Karena kita kan tidak memiliki kelas. Oh ya, terima kasih sekali Pak Nur atas pertanyaannya. Ini menjadi pertanyaan bagi semua guru mapel, bagi semua jenjang Bapak Ibu sekalian, bahwa karena guru mapel itu tidak memiliki kelas, maka bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, itu bisa dilakukan ketika awal tahun pembelajaran. Ketika di masing-masing kelas itu beda-beda boleh Pak Nur. Ketika jenengan masuk di kelas 1, keyakinan kelasnya apa, dibuat lagu atau dibuat slogan, seperti tepuk-tepuk juga bisa. Kemudian untuk di kelas yang lebih tinggi nanti sama juga kita membuat di kelas yang jenengan hadapi itu. Di kelas 6 juga sama, keyakinan kelasnya sama seperti cara yang dipraktekkan oleh wali kelas dari kelas 6. Kemudian nanti kontrolnya ya ketika jenengan mengajar kelas tersebut, melakukan tindakan apa dalam kegiatan KBM yang dilakukan jenengan itu, apakah sesuai atau tidak. Tetapi ingat, melakukannya jangan langsung ditindak pada di depan anak-anak semuanya. Seperti tadi dipanggil di ruang guru atau di kantor kepala sekolah, agar anak-anak itu bisa dengan luasa memberikan solusi atas masalah mereka sendiri. Begitu nih Pak Nur. Dan sebenarnya tidak hanya guru mapel saja, di setiap kita punya ruangan, misalnya di ruang perpustakaan ada keyakinan sendiri. Kemudian di lab komputer ada keyakinan kelas sendiri. Seperti peraturan tetapi lebih global lagi, seperti itu. Itu Pak Nur. Selanjutnya Bapak Ibu, nih mana? Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang terkait menangani kasus anak. Apakah kita harus selalu menjadi seorang manajer ketika kita menangani kasus anak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ana. Untuk mau bisa dimatikan biar tidak bingung. Untuk tadi kita tahapannya menjadi seorang manajer itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ini pernah menjadi seorang penghukum, bahkan mungkin sering ya, bahkan menjadi membuat orang merasa bersalah. Nah, anak saya merasa bersalah. Itu sebenarnya tahapan-tahapan, tetapi sebaiknya Bapak Ibu sekalian kita harus memposisikan diri itu menjadi seorang manajer. Nah, karena apa? Kita harus menimbulkan motivasi itu tidak berasal dari luar, tetapi ada dalam diri anak sendiri. Itu yang perlu kita tumbuhkan di dalam diri anak, sehingga sebisa mungkin untuk menangani masalah anak adalah sebagai manajer. Tetapi kita bisa turun grade menjadi pemantau untuk apa? Sebagai kontrol kita, apakah peraturannya sudah dijalankan atau tidak, itu kita bisa menjadi pemantau. Nah, tapi jangan sampai kita menjadi penghukum atau menjadi orang yang membuat rasa bersalah tadi. Begitu nih Bu Ana, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Cukup? Nih. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Pak Musni. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu tindak lanjut diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng SPT kepada beliau sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Isi selaku materi, kepada rekan-rekan semua kaitannya dengan tindak lanjut ini, monggo nanti
keyakinan kelas agar bisa menjadi penerapan yang disampaikan oleh Pak Husni tadi. Kemudian ini bisa individu atau secara kelompok, dan nanti kalau sudah selesai bisa direview oleh pemateri sekaligus nanti hasil daripada pertemuan kita pada hari ini. Monggo, silakan. Tidak lanjutnya. Bapak Ibu dan Ibu yang kami hormati, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Husni banyak sekali ya. Ternyata ilmu yang kita dapat pada siang hari ini, semoga ilmu yang sudah kita dapat menambah wawasan bagi kita dan kita dapat menerapkannya di kelas kita masing-masing untuk menjadi pembelajaran yang lebih baik dan untuk memotivasi anak-anak agar belajar lebih semangat lagi. Untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayah Yulaica dari SD Negeri 2 Sumberjo. Kebetulan saya mengaku guru di kelas 5. Nah, dari paparan yang dipresentasikan oleh Pak Husni, dari situ saya paham apa itu arti budaya positif. Dari saya juga memahami apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Terima kasih, sukses selalu untuk Pak Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah, guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SD 2 Sumberjo. Kemarin saya ada kegiatan dengan kami ada kegiatan dengan Pak Husni Mubarok. Di sana antara lain dipaparkan beberapa hal, antara lain tentang keyakinan kelas, hukuman, konsekuensi dan sebagainya. Di sini yang ingin saya bahas itu mungkin di antara itu ya, di antara keyakinan kelas, kemudian konsekuensi dan hukuman. Meskipun ada beberapa hal yang lain. Yang intinya yang saya tangkap dari pembahasan kemarin, yang pertama tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas perlu dibuat di mana itu untuk guru mapel bisa dilakukan di awal ketika masuk kelas pertama atau awal mulai pelajaran, atau seandainya dilakukan di luar kelas pun bisa dilakukan saat itu juga, misalnya di musola atau di perpustakaan dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar siswa sudah tahu bahwa apa yang akan dia lakukan itu dia akan tahu konsekuensi yang akan dia dapatkan seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam kegiatan belajar mengajar saat itu. Kemudian yang kedua yang mungkin bisa saya garis bawahi yaitu tentang pemberian hukuman. Itu hendaknya sebisa mungkin dihindari, karena pemberian hukuman kepada siswa itu beresiko akan melukai hatinya, melukai perasaannya, juga bisa menimbulkan rasa dendam atau rasa tidak suka terhadap guru tersebut atau terhadap teman-temannya, juga kepada masa depannya. Dia mungkin akan mengingat aku diperlakukan seperti ini, sehingga dia kelak juga akan